Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Farasud Kasim dan juga partner saya Muhammad Salman Farizi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem informasi budidaya anggrek untuk PT Sari Bumi Mulya. Pada awal dari program kami yaitu landing page yang dimana isinya mengenai informasi atau company profile dari PT Sari Bumi Mulya, di mana ada penjelasan mengenai apa itu kebun anggrek Singosari, kemudian visi misi dari perusahaan PT Sari Bumi Mulya, dan ada juga penjelasan mengenai beberapa fitur dari website ini. Kemudian ada fitur galeri, di mana fitur galeri ini adalah foto-foto kegiatan sehari-hari dari PT Sari Bumi Mulya. Kemudian ada sejarah dari kebun PT Sari Bumi Mulya, kemudian ada staff dan juga ada kontak dari PT Sari Bumi Mulya. Nah, pertama-tama kita akan login terlebih dahulu. Untuk login terdapat 4 user level, di mana ada owner, admin, kebun, dan juga trans. Untuk kali ini kita akan mendemonstrasikan 2 user level, yaitu ada owner dan juga admin. Kita demonstrasikan yang pertama, yaitu dari admin. Nah, ketika user atau username password itu salah, maka akan muncul notifikasi seperti berikut. Dan juga jika diisi benar atau diisi salah satu, maka diminta untuk mengisi yang kosong. Nah, jika diisi benar, maka akan lanjut ke halaman dashboard, di mana dashboard ini terdapat 4 counting, 3 diantaranya yaitu counting dari persilangan, yaitu counting persilangan yang on proses, yang sudah berhasil, dan juga yang sudah gagal. Dan satu lagi ada counting mengenai total kehadiran pegawai pada hari ini. Kemudian pertama kita akan menjelaskan mengenai fitur dari persilangan yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Salman Al-Farisi. Silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang persilangan. Persilangan ini adalah proses membuat tanaman baru yang berasal dari persilangan tanaman anggrek dengan jenis kelamin seed dan bulan. Di sini terdapat sebuah tabel dengan beberapa kolom, diantaranya kode, lalu terdapat tanggal dengan format bulan, hari, tahun, lalu terdapat kolom seed, lalu bulan dengan status diambil dari status di manakah persilangan ini sedang dilakukan. Contoh pada Nindi dan Heteronotox yang masih gagal pada proses transliga, atau seperti Margaret Thatcher dengan Esther Nathan yang masih dalam proses trans 2, seperti itu. Lalu kita coba fitur tambah. Terdapat 2 form, yaitu seed dan bulan. Lalu kita coba salah satu. Seperti ini. Lalu akan muncul sebuah notifikasi bahwa data telah berhasil ditambahkan. Apabila data sudah pernah disilakan, maka akan muncul notifikasi yang berbeda bahwa tanaman tersebut sudah pernah disilakan. Seperti itu. Lalu terdapat fitur update dan delete. Contoh seperti ini. Lalu setelah melalui tahapan persilangan, maka akan dilanjutkan dengan tahapan di kebun, yang terdapat 2 submenu, yaitu proses buah dan panen buah. Lalu apabila owner menginginkan sebuah laporan, maka terdapat juga fitur print dengan output yang berbeda-beda. Contoh, terdapat fitur print dengan output PDF, dengan output Excel. Lalu apabila kita print, maka akan muncul sebuah tabel dengan tampilan seperti berikut ini.
Lalu apabila kita melakukan output PDF kurang lebih sama, akan tetapi dalam bentuk format PDF. Begitu juga dengan output Excel. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses buah. Proses buah adalah proses pembuahan tanaman anggrek setelah melakukan persilangan. Di sini terdapat beberapa kolom, yaitu antaranya kode. Kode ini diambil dari format bulan, tahun, dan nomor urut. Contoh pada ordonata yang disilangkan dengan VA Mercury. Di sini dijelaskan bahwa persilangan tersebut dilakukan pada bulan ke-8 tahun 2020 dengan nomor urut 143. Lalu selanjutnya adalah status berhasil atau gagal. Di sini diambil dari status tersebut telah berhasil atau gagal melalui tahapan proses buah. Lalu terdapat keterangan apabila dibutuhkan. Yang terakhir adalah penanggung jawab. Siapa yang melakukan proses buah tersebut. Terdapat juga fitur CRUD-nya juga sama. Lalu selanjutnya kita lakukan create. Di sini persilangan diambil dari data persilangan yang tersedia. Lalu kita ambil salah satu contoh Kimanjo dengan status berhasil. Seperti ini. Lalu apabila terdapat kesalahan atau perubahan data, maka terdapat fitur update. Ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang submenu panen buah. Panen buah adalah sebuah proses di mana buah itu dipanen setelah melakukan persilangan dan melalui tahapan pembuahan. Terdapat beberapa kolom antara lain kode, persilangan, status, keterangan, dan tanggung jawab yang kurang lebih sama seperti pada tahapan proses buah. Lalu kita tambahkan data. Seperti ini. Untuk fitur update dan delete kurang lebih sama seperti pada fitur proses buah. Lalu setelah melalui proses panen buah akan dilanjutkan di bagian kebun, di bagian lab yang terdapat 3 submenu, yaitu antara lain kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang akan dijelaskan oleh Bapak Faras. Pada lanjutan proses ini adalah itu satu terdapat beberapa kolom, yaitu ada ID, kode, persilangan, jumlah awal, kontam, berhasil, status, last update, dan juga keterangan. Di sini kode yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, dan jumlah awal di sini adalah jumlah awal dari botol ini diinsert, ditambahkan. Kemudian kontam dan berhasil yaitu jumlah ketika telah diupdate. Untuk lebih jelasnya kita coba saja, kita mulai tambah. Kita buat jumlah awalnya terlebih dahulu, berapa hasil dari setelah panen tadi, berapa sih jumlah botol pada awalnya. Kita coba submit tanpa ya boleh. Nah kemudian setelah menunggu beberapa hari, biasanya si pihak admin atau si pihak yang di bagian lab akan mengupdate datanya untuk mengetahui berapa sih dari jumlah awal tadi yang mati berapa dan yang masih yang berhasil berapa. Dengan cara kita update data yang barusan kita tambahkan, yang terakhir sendiri. Mari ya kita coba edit pada operasi. Kemudian kita edit pada bagian kontam, ambillah yang kontam 2 dan yang berhasil 3. Kemudian kita konfirmasi, kita submit. Setelah
pada proses 1 selesai, maka kita akan berlanjut ke proses trans 2. Minta tolong dilanjutkan ke proses trans 2. Di proses trans 2 ini terdapat beberapa kolom, yaitu ada ID, kode persilangan, status, jumlah botol yang kontam, botol yang berhasil, stok sisa, update, keterangan, dan juga penanggung jawab serta operasi. Mungkin saya akan menjelaskannya setelah kita coba tambah. Pertama kita tambahkan data yang akan kita trans 2 kan, kemudian kita isi, anggaplah jika dari botol trans 1 itu ada 3, maka jumlah yang kontam itu 1 botol dan yang berhasil itu terdapat 5 botol. Minta tolong yang berhasil 5 botol. Mengapa demikian? Karena ketika pada proses trans 1 itu dinyatakan berhasil, maka berarti pada botol tersebut tanaman yang ada pada botol sudah mulai menggerumbul dan mulai sesak. Oleh karena itu dipisahkan lagi ke beberapa botol, dan oleh karena itu hasilnya dari botol awal bisa jadi lebih banyak. Kemudian kita lanjutkan ke formnya, coba kita statusnya berhasil. Nah, ketika status berhasil, maka kita akan menginputkan kode tanaman, nama tanaman, gen, dan juga sirkulirnya. Yang dimana berarti ketika pada proses trans 2 ini sudah dinyatakan berhasil, maka tanaman yang berada di botol itu sudah memiliki kode sendiri, dimana kodenya kita ambil contoh 2341. Kemudian kode nama tanamannya kita isi sawadihab, gen tanamannya kita isi, dan juga bulan. Konfirmasi. Nah, setelah data itu ditambahkan, kita coba lihat data yang barusan kita tambahkan. Di situ tertera di situ tertera jumlah botol 5, botol kontam tadi, botol kontam 5, botol berhasil 1, dan kemudian stok sisa 5. Mengapa stok sisa 5? Karena pada botol trans 2 masih ada 5 botol. Kemudian kita coba edit jumlah botol yang kontam, kita coba ganti 1, dan yang berhasil kita ganti 5. Kemudian kita submit, maka datanya sudah teredit. Kemudian kita lanjut ke trans 3. Nah, pada trans 3 ini terdapat beberapa kolom di mana ada ID, kode persilangan, botol trans 2, target, berhasil, kontam, status, last update, keterangan, tanggung jawab, dan juga operasi. Nah, di sini kolom yang baru adalah botol T2. Botol T2 yaitu botol yang kita ambil dari trans 2 itu berjumlah berapa. Kemudian target adalah target yang diminta oleh perusahaan, yaitu berapa puluh atau berapa ratus botol yang harus dihasilkan di trans 3. Kemudian jumlah yang berhasil itu berapa dan yang kontam berapa. Untuk lebih jelasnya mari kita coba tambah data. Kita coba tambah data. Mari kita lanjutkan untuk menambahkan data yang barusan kita tambahkan. Nah, terdapat jumlah botol dari trans 2 itu ada 5. Kita di sini bisa mengisi maksimal hanya 5 karena pada botol trans 2-nya sendiri hanya terdapat 5 botol. Di sini kita coba isi targetnya yaitu 50. Kemudian kita ambil jumlah botol transnya hanya 3 saja. Kemudian sebentar, kita coba ambil botolnya 6.
untuk mengetahui yang botol trans 2, maaf apalah kita ambil 6, kita bisa cek nanti apakah terjadi error atau tidak. Kemudian yang jumlah berhasil kita ambil 54, yang gagal yaitu 8, dan statusnya berhasil, dan kita submit ya. Di situ terdapat keterangan maksimal hanya 5 karena ya pada botol trans 2 hanya terdapat 5 botol. Kita sekarang ambil 4 botol, kemudian kita lanjutkan submit. Mengapa dari 4 botol bisa jadi banyak? Yaitu karena tanaman yang pada di botol ketika sudah mulai tumbuh maka akan dipisahkan ke beberapa botol lagi, dan dari beberapa botol tersebut maka akan menghasilkan banyak sekali botol-botolnya nanti. Dari satu botol bisa menghasilkan 3-5 botol pada tahap tersebut. Dan kita coba edit, dari stoknya. Apabila tadi salah penulisan, dan kemudian kita submit. Nah, untuk data tadi kita bisa melihat di trans 2, kita ambil kodenya 1196, kita lihat di trans 2 pada kode tersebut apakah sisa stoknya masih ada atau tidak. Ternyata jadi kita bisa lihat seperti ini, stok sisanya benar masih sisa 1. Kemudian kita lanjutkan ke fitur selanjutnya, yaitu adalah fitur di inventory. Di inventory ada beberapa submenu, yaitu ada gudang, ada eksternal, dan di eksternal terdapat beberapa submenu lagi, yaitu ada data masuk dan data keluar. Dan juga ada di atas dari inventory ada fitur gen, yang dimana fitur-fitur ini akan dijelaskan oleh teman saya Salman Al-Farisi. Selanjutnya adalah data gen. Data gen ini adalah tabel data genetika anggrek dan jenis-jenisnya, yang seperti sebelumnya dijelaskan bahwa anggrek ini memiliki banyak sekali gen, yang seperti dijelaskan pada tabel berikut ini. Lalu selanjutnya adalah di fitur inventory terdapat satu submenu, yaitu gudang. Gudang ini adalah data tanaman anggrek yang ada di kebun anggrek PT Sari Bumi Mulya. Sebagai tambahan, sebelumnya tanaman anggrek di PT Sari Bumi Mulya dibedakan menjadi internal dan eksternal. Internal yaitu adalah tanaman yang berasal dari persilangan yang dilakukan oleh kebun anggrek Singosari. Lalu untuk eksternal adalah tanaman anggrek yang disimpan dalam gudang akan tetapi asalnya berasal dari impor atau mengambil dari kebun lain, begitu. Contoh, kita tampilkan salah satu detail, yaitu seperti yang kita masukkan lagi sebelumnya, yaitu salah dikap, dan detailnya seperti berikut ini. Selanjutnya, apabila tanaman tersebut berasal dari luar kebun atau eksternal, maka tampilan detailnya adalah sebagai berikut ini. Berikut ini data detailnya. Tanggal masuknya sekian dengan nama Orchid England, gendernya seperti ini, stoknya 12, status masuk. Lalu selanjutnya, setelah inventory, maka saya akan menjelaskan tentang data eksternal. Data eksternal ini dibagi menjadi data masuk dan data keluar. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Naval Falas. Untuk data masuk ini yaitu dimana pencatatan data masuk atau tumbuhan yang masuk ke PT Sari Bumi Mulya, yang dimana pencatatan tersebut ada
tanggal masuknya kapan, kemudian asal atau tumbuhan ini berasal dari mana, dari kebun atau perusahaan mana, kemudian nama dari tanaman tersebut apa, kemudian jumlah tanaman yang yang masuk ke perusahaan berapa dan keterangannya apa, kemudian penanggung jawabnya yaitu user atau pegawai yang mencatat atau yang menerima itu siapa, kemudian last update dan juga operasi. Kita coba tambahkan data. Apabila ada barang masuk ke perusahaan PT Sari Bumi Mulia, kita asal barangnya dari Jodipan, nama barangnya kita isikan seperti berikut. Kemudian kita gennya kita isi, jenis kelaminnya kita isi, kemudian jumlahnya kita isi 20 sekian, kemudian kita submit. Maka data tersebut akan tercatat sudah ditambahkan ke dalam gudang PT Sari Bumi Mulia dengan statusnya untuk di gudang yaitu eksternal. Kita bisa lihat di gudang. Nah, data tersebut sudah tercatat dan sudah ada detailnya juga. Kemudian kita lanjutkan ke data pencatatan keluar, dimana data pencatatan keluar ini barang yang ada di kita yang kita ekspor ke luar atau kita kirimkan ke perusahaan luar. Untuk isiannya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, cuman untuk formnya kita isikan tujuan barang kita kemana, kemudian tanaman apa yang kita akan ekspor. Jika jumlahnya 0, mungkin kita ganti tanaman yang lain karena tidak akan bisa. Kita coba sama di hub, kita kirimkan 40, kemudian kita submit. Nah, data keluar ini seperti mengirimkan ke kebun lain, bukan bukan ke pembeli, karena pada dasarnya pada PT Sari Bumi Mulia ini terdapat beberapa kebun di luar Singosari. Jadi biasanya dia mengirimkan kebun-kebun yang ada di Singosari ini ke kebun-kebun yang lain. Jadi berbeda dengan transaksi jual beli. Kemudian kita lihat pada gudang, dan jumlah stoknya pun sudah berkurang menjadi 8 dari hasil yang tadi. Mungkin sekian. Mungkin sekian dari sisi admin. Kita lanjutkan ke sisi owner. Di sisi owner terdapat ada fitur pegawai dan juga pengajian. Di sini di fitur pegawai ini ada jabatan, data pegawai, akun, dan juga absensi, serta ada fitur juga pengajian. Fitur-fitur ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Salman Farisi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan owner seperti yang dijelaskan sebelumnya. Di owner terdapat satu keistimewaan, yaitu terdapat fitur menu pengajian dan pegawai, di mana tampilannya data pegawai seperti berikut ini. Terdapat nomor, nama lengkap, jenis kelaminnya, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, lalu jabatannya. Setelah itu terdapat kolom foto dan fitur operasi. Contoh, kita tambahkan salah satu pegawai.
selanjutnya kita coba tambahkan foto seperti ini, lalu kita coba submit, maka data dalam database akan dirubah dan ditambahkan sebuah data baru seperti yang telah diinputkan sebelumnya. Lalu dapat fitur edit apabila terjadi kesalahan data atau hal-hal yang lain seperti itu. Selain data pegawai, di sini juga terdapat tabel jabatan. Untuk jabatan sendiri di PT Sari Bumil terdapat 9 jabatan, yaitu manajer, kepala humas, kepala penjualan, kepala budidaya senior dan budidaya junior, lalu humas senior dan junior. Setelah itu terdapat juga laboratorium. Apabila owner ingin menambah sebuah jabatan baru, maka dapat diinputkan. Contoh seperti berikut ini. Kita coba submit dan otomatis data yang kita inputkan akan tersimpan dalam database. Lalu selanjutnya setelah tabel jabatan terdapat tabel akun. Akun ini berfungsi sebagai akun yang digunakan untuk nantinya apabila melakukan login seperti itu. Kita coba tambah. Untuk pegawai diambil dari data pegawai yang telah tersimpan dengan username. Ini dengan role sebagai admin, harus kita submit. Nah, apabila pada passwordnya kurang dari 8, maka akan memunculkan sebuah notifikasi seperti yang tadi. Dan kita coba password yang benar, maka otomatis data akan tersimpan dalam database seperti ini. Lalu setelah itu terdapat juga fitur absensi yang digunakan sebagai pencatatan data kehadiran setiap harinya. Contoh, kita tambahkan sebuah absensi baru dengan nama pegawai seperti berikut ini. Lalu setelah kita submit, maka log absensi akan ditambahkan dengan timestamp waktu saat pensubmitan dilakukan. Dan juga terdapat fitur edit apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau perubahan data. Nah, untuk tambahan, absensi ini juga digunakan sebagai salah satu data yang nantinya digunakan untuk pengajian. Oleh karena itu, maka saya akan melanjutkan di fitur pengajian. Nah, untuk selanjutnya di fitur pengajian ini terdapat beberapa kolom, di antara lainnya ID pegawai. ID pegawai diambil dari data pegawai yang sebelumnya diinputkan. Selanjutnya adalah nama pegawai dengan gaji pokoknya. Lalu terdapat tunjangan. Untuk tunjangan terdapat 2 tipe tunjangan, yaitu tunjangan hari raya dan juga tunjangan untuk lembur. Lalu selanjutnya hutang, apabila ada hutang pada perusahaan. Lalu jabatan dan operasi, print, update, dan delete. Selanjutnya kita coba tambahkan satu data pengajian yang baru. Contoh seperti ini. Lalu kita beri tunjangan lembur. Setelah itu kita coba submit. Maka selanjutnya data akan masuk seperti berikut ini. Dan dapat notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan. Setelah itu kita coba untuk mencetak data pengajian tersebut. Dan akan muncul sebuah tampilan yang seperti berikut ini. Hasil output berupa slip gaji yang nantinya akan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan. Seperti itu. Untuk yang lain kurang lebih sama.
Lalu di sini terdapat fitur print Excel, yaitu untuk mencetak data untuk menghasilkan output data berupa data penggajian yang nantinya diekspor dalam bentuk Excel. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu aplikasi atau website yang kami buat. Bila ada kurang lebih seperti itu aplikasi yang telah kami buat. Kami mohon maaf bila terdapat salah atau kurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.